Cerita film dimulai dengan memperkenalkan kehidupan Arthur Bishop di Brasil. Dia tinggal di sebuah kapal pesiar yang dilengkapi dengan sistem pengaman canggih. Tentu saja itu karena profesi Bishop dikenal sebagai seorang asasin. Pada suatu sore, dia pergi ke sebuah kafe untuk ngopi. Tiba-tiba seorang wanita Asia mendekatinya dan mengatakan bahwa atasannya ingin memberinya tugas. Tugasnya adalah untuk merapikan 3 orang tertentu dan membuat kasus mereka bersih dan tak terdeteksi. Bagi yang belum menonton film sebelumnya, izinkan saya menjelaskan. Bishop bukanlah asasin biasa. Dia selalu berhasil menghentikan target tanpa ada yang mengetahuinya. Orang berpikir bahwa targetnya meninggal karena kecelakaan. Semua ini berkat kejeniusan, kemampuan analisis, dan strategi luar biasa yang dimiliki oleh Bishop. Wanita tersebut mengatakan bahwa Bishop harus menerima tugas tersebut. Jika tidak, dia dan beberapa anggota yang sudah berada di bar siap untuk mengultinya. Bishop berhasil melompat dan kabur naik gondola, tetapi wanita tadi beserta beberapa pasukan tambahan terus mengejarnya. Pada malam harinya, para gangster berusaha menggeledah kapal milik Bishop. Melihat ini dari jauh, Bishop dengan cepat memutuskan untuk menghancurkan kapal tersebut. Setelah itu, Bishop pergi ke dermaga dan masuk ke dalam sebuah kontainer tempat dia menyimpan beberapa barang berharga lainnya. Dengan menggunakan komputer khusus, dia meminta bantuan intelijen untuk mencari tahu siapa yang berada di balik serangan sebelumnya. Namun, untuk menghindari konflik yang lebih besar, Bishop memilih untuk memulai hidup baru dengan kabur ke selatan Thailand. Dengan singkatnya, Bishop berhasil tiba di Thailand dan pergi ke sebuah pulau wisata yang agak terpencil untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama May. May memiliki villa di pulau tersebut. Dan di sana juga terdapat sebuah rumah khusus yang dulu ditinggalkan oleh Bishop. Meskipun sudah lama ditinggalkan, ternyata di bawah lantai rumah tersebut, Bishop pernah menyimpan barang-barang penting yang bisa berguna dalam situasi seperti sekarang. Pada malam itu akhirnya terungkap informasi mengenai wanita tadi dan orang di balik serangan kemarin. Mafia yang telah memburunya sejak kemarin ternyata dipimpin oleh seorang pengusaha senjata ilegal bernama Crane. Hari berikutnya muncul seorang wanita Amerika yang tiba-tiba. Wanita ini mendatangi May dan meminta bantuan dengan sebuah kotak obat karena dia memiliki beberapa luka pada tubuhnya. Terlihat jelas bahwa dia telah menjadi korban kekerasan dari seseorang. Dan memang pada malamnya terdengar bahwa wanita ini telah diserang lagi oleh pacarnya ketika berada di atas kapal. Pada awalnya Bishop ragu untuk ikut campur. Tetapi May sebagai seorang wanita memaksanya untuk memberikan pertolongan. Dengan enggan, Bishop akhirnya mendatangi kapal tersebut. Please. No, go. Last chance. You don't want to do that. Dan saat berada di sana, pacar wanita itu panik dan akhirnya tanpa sengaja berpindah alam.
Sementara Mai membantu wanita tersebut untuk mendapatkan pertolongan, Bishop masuk ke dalam dan mulai menyelidiki beberapa hal. Di sana dia menemukan paspor dan ponsel milik wanita itu yang ternyata bernama Gina. Namun yang aneh, di ponsel Gina terdapat foto Bishop. Pada saat ini Bishop mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, untuk menyembunyikan kematian pacar Gina, Bishop memutuskan untuk membakar seluruh kapal tersebut bersama dengan isinya. Setelah kembali ke pulau tanpa basa-basi, Bishop mulai menginterogasi Gina. Dia ingin tahu siapa yang telah mengirim Gina atau apakah Gina merupakan anak buah dari Crane. Awalnya Gina enggan mengakui, tetapi akhirnya dia mengakui bahwa memang Crane yang mengirimnya. Namun, dia bukanlah bawahan Crane. Sebaliknya, Crane memiliki rahasia tentang Gina yang membuatnya terpaksa menuruti perintahnya. Dan mengenai kematian pacarnya yang tadi, itu hanyalah sebuah sandiwara. Yang Gina tidak sadari adalah misi utama Crane, yaitu untuk membuat Bishop jatuh cinta padanya. Setelah itu, Crane berencana menggunakan Gina sebagai sandera dan Bishop diharuskan tunduk pada semua perintah Crane atau Gina akan dihabisi. Namun tentu saja Bishop tidak begitu mudah diperdaya. So you fall for me and Yeah, full didn't cross your mind. what? People you blackmails into helping him live. Keesokan harinya, Bishop mulai menyelidiki latar belakang Gina. Ternyata Gina adalah seorang pemilik panti asuhan untuk anak-anak yang dulunya menjadi korban perdagangan manusia. I'd like to know what Crane has on you. Can't afford any surprises. Melihat betapa baiknya Gina, Bishop bertanya-tanya apa yang membuat Gina mau menuruti perintah Crane. Dalam percakapan langsung dengan Gina, dia mengungkapkan bahwa 1 bulan yang lalu, salah satu staf panti asuhan diculik. Setelah 3 hari penyiksaan, staf tersebut akhirnya meninggal dunia. Ternyata itulah yang dimiliki Crane, ancaman terhadap anak-anak yang ada di panti asuhan. Crane memaksa Gina untuk menuruti perintahnya dengan mengancam akan menyakiti anak-anak tersebut. Pada saat itu, mereka melihat beberapa pasukan yang mengawasi dari jauh. Dalam upaya untuk mengganjal waktu, Bishop meminta Gina berpura-pura berhubungan dekat dengannya. Sehingga anggota kelompok Crane percaya bahwa rencana mereka berjalan tanpa hambatan. Watch it. It's for Crane's people. In the ocean. Zodiac. Give me a hand. There you are. Come on, you two. Malam harinya, Gina mengucapkan permintaan maaf kepada Bishop karena telah melibatkannya dalam masalah tersebut. Melihat dedikasi Gina yang tulus dalam merawat anak-anak di panti asuhan membuat hati Bishop luluh. Ternyata Bishop sendiri adalah seorang yatim piatu saat kecil dan bahkan telah mengalami perdagangan manusia, dijual ke beberapa kelompok mafia. Sejak kecil dia dilatih menjadi pembunuh yang tangguh. Terungkaplah bahwa Crane pernah berada di tempat pelatihan yang sama dengan Bishop. Namun Bishop berhasil melarikan diri sedangkan Crane tidak. Tanpa mereka sadari, ada ikatan yang tak terduga antara mereka berdua. Pada malam itu, sebagai janji untuk menghabisi Crane dan membebaskannya untuk merawat anak-anak di panti asuhan, Bishop bahkan memberikan jam tangan yang diberikan oleh ayahnya. Hari berikutnya, Bishop dihadapkan oleh sekelompok pasukan. Gina berhasil ditangkap dan diangkut pergi, sementara Bishop dibawa untuk bertemu dengan Crane. Setelah tiba di lokasi Crane, Bishop terjebak di atas sebuah bom yang telah disiapkan. Kemudian, Crane muncul dan memberikan sebuah file kepada Bishop. File tersebut berisi informasi tentang target pertamanya, seorang pengusaha senjata ilegal terbesar di Afrika bernama Krill. Krill saat ini ditahan di penjara yang sangat ketat di Malaysia. Swallow it only after. And this
His imprisonment is what keeps him sick. For you, at least. Oh, get the girl back. Where's Gina? In your woods. Crane membuat janji bahwa dia akan melepaskan Gina jika Bishop mau menjalankan permintaannya. Untuk memastikan janjinya, setiap kali Bishop berhasil membunuh salah satu dari 3 targetnya, Crane akan melakukan panggilan video dengan Gina sebagai bukti. By the way, setelah sampai di Malaysia, Bishop segera mencari semua informasi tentang Krill. Penjara tempat Krill ditahan sangat sulit dijangkau karena berada di pulau yang dihuni oleh hiu-hiu ganas, membuat pelarian tahanan hampir tidak mungkin. Meskipun Bishop berhasil masuk ke penjara, tantangannya masih besar. Dia harus mencari cara cerdas untuk mendekati Krill. Walaupun Krill sudah di penjara, dia tetap memiliki pasukan narapidana yang mengawasinya secara ketat. Tanpa menunggu lama, Bishop merancang rencananya. Dia mulai mengumpulkan peralatan yang diperlukan, seperti tinta tato, krim penyelam, dan sebagainya. Dengan cerdik, Bishop menyembunyikan 3 barang penting ini dalam sebatang rokok, permen karet, dan kaleng pomade. You know what you're doing. Ternyata, Bishop memutuskan untuk menyamar sebagai seorang buron internasional yang kebetulan memiliki kemiripan dengan dirinya. Buron tersebut memiliki tato dadu di wajahnya. Itulah sebabnya Bishop sudah mempersiapkan tinta tato sebelumnya. Pada hari berikutnya, Bishop mulai menjalankan rencananya. Dia memulai dengan memancing perhatian para polisi yang berjaga di jalan. Dengan cepat, tato palsu di wajahnya dan paspor yang telah dipalsukan membuat Bishop terlihat seperti buronan internasional, seperti yang direncanakan sebelumnya. Hasilnya, Bishop dibawa ke penjara yang dituju. Ketika dilakukan pemeriksaan atas barang-barang yang dibawanya, penjaga penjara sama sekali tidak merasa curiga. Akhirnya, Bishop mendapatkan akses ke dalam penjara. Thank you. And the Sudanese militia. For people like Bishop akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Krill secara langsung. Namun dia tidak bisa mendekatinya sembarangan karena Krill selalu dijaga ketat oleh pasukannya. relatives who want to be venged. Be Krill's best assassin. Constantly protecting his bodyguards. Bishop menghabiskan sehari penuh untuk memerhatikan gerak-gerik targetnya. Selanjutnya, Bishop mencuri sebilah pisau dari salah satu narapidana selama waktu makan siang. Awalnya, mungkin kita berpikir bahwa Bishop akan menggunakannya untuk membunuh Krill. Namun sebenarnya, Bishop memiliki rencana lain. You're a good man. Bishop mengenali peluangnya untuk menjadi anggota dalam kelompok Krill. Jadi dia dengan cerdik membuat dirinya menonjol. Melihat potensi ini, Krill mengundang Bishop untuk berbicara secara pribadi. Tentu saja sel tempat Krill ditahan memiliki keistimewaannya. Dengan kekayaannya, dia diberi fasilitas yang sangat istimewa dan juga memiliki segala macam kelengkapan ramuan untuk menjalankan ritual kepercayaannya.
Dan inilah saat yang telah dinantikan oleh Bishop. No, that he would want to kill in my line of business. Run all of Africa. And when I get out of this place... Tanpa buang-buang waktu, Bishop membuat Krill pingsan. Kemudian, dia membuat kematian Krill terlihat seperti kecelakaan. Yeah. Dengan pengetahuan kimia yang luar biasa, Bishop berhasil meracik racun dari bahan-bahan yang dimiliki oleh Krill. Tak lama kemudian, kematian Krill menciptakan kegemparan di seluruh penjara. Alarm berbunyi dan para narapidana dihimpun. Bishop segera melanjutkan ke rencana berikutnya, di mana ternyata barang yang dia sembunyikan dalam rokok adalah bahan peledak. Saat bahan ini dicampur dengan permen karet yang telah dimodifikasinya, ledakan yang terjadi cukup besar untuk menghancurkan dinding penjara. Namun, sebelum melompat ke laut untuk melarikan diri, tak lupa Bishop menggunakan krim pomade pada tubuhnya. Krim ini biasanya digunakan oleh penyelam untuk melindungi diri dari gigitan hiu. Dengan cara ini, Bishop berhasil melarikan diri dari salah satu penjara yang paling ketat di dunia. Tak berapa lama setelah itu, sebuah kapal nelayan datang untuk menjemput Bishop, langkah yang telah diatur oleh Crane. Looking for someone? I want my call. Janji dipegang teguh, Gina masih hidup dan melalui panggilan video Bishop bisa melihatnya. Sederhananya, Bishop kemudian menuju tujuan berikutnya, yaitu Sydney, Australia. Di sana, ia memiliki target kedua, seorang pria bernama Adrian Cook. Cook adalah figur terkenal di dunia mineral dan batu bara. Namun di balik reputasi itu, ia juga terlibat dalam urusan gelap di bawah permukaan. Cook selalu dikelilingi oleh penjaga pribadi dan tempat tinggalnya berada di sebuah rumah mewah di puncak gedung terkenal di kota Sydney. Untuk mencapai lantai atas, ada pintu khusus dengan pemindai retina dan perlengkapan keamanan mutakhir. Dengan kata lain, menembus gedung itu adalah tantangan yang tak bisa dianggap enteng. Sesudah mengamati targetnya selama beberapa hari dan mempelajari rutinitasnya pada jam-jam tertentu, Bishop memutuskan untuk mencoba pendekatan yang unik. 12 armor plates. And the chromium steel. It's a fortress in the sky. The access points are impossible to hack. Sebagai alternatif untuk penyusupan langsung, ia memilih berpura-pura berminat untuk membeli salah satu unit di dalam gedung tersebut. Dengan trik yang sederhana namun cerdas ini, Bishop berhasil mendapatkan rincian lengkap tentang struktur gedung dan berhasil menduplikat kunci yang dimiliki oleh agen properti. Dia juga berhasil menciptakan cairan khusus yang mampu membuat kaca tebal hancur dalam hitungan detik. Akhirnya, saat hari pelaksanaan tiba, Bishop menyamar sebagai seorang teknisi. Dengan menggunakan kunci duplikat, dia berhasil masuk ke unit apartemen yang dituju. Dengan alat-alat yang telah dia siapkan, dia membuka jendela tebal di dinding yang cukup besar untuk memberinya jalan keluar.
Kemudian dengan keahliannya dia berhasil merayap di bawah kolam renang milik Cook. Sesuai dengan perhitungan, saat Cook selesai jogging dan langsung berenang, Bishop sudah siap dengan rencana yang matang. Saat Cook masuk ke dalam kolam renang, Bishop sudah berada dalam posisi yang tepat. Crane tidak bisa berkata apa-apa selain kagum terhadap kemampuan Bishop yang mampu mengeksekusi targetnya dengan sangat cepat. Akibatnya, Crane memerintahkan anggotanya untuk menghubungi Bishop. Namun dalam panggilan video, Gina memberi isyarat pada Bishop untuk memperhatikan jam tangan yang diberikannya. Tiba-tiba, salah satu anggota Crane marah dan memutus panggilan. Itu karena nomor seri kapal tempat Gina ditahan terlihat di belakangnya dalam panggilan video. Dengan informasi ini, Bishop dengan mudah melacak lokasi kapal tersebut yang ternyata berada di Sydney. Sayangnya, menyadari bahwa dia dalam bahaya, Crane berhasil memindahkan kapal sebelum Bishop bisa mengambil tindakan. Ini membuat Bishop sadar bahwa Crane memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap upayanya. Dengan helikopter, Bishop berusaha mengejar kapal tersebut dan akhirnya memutuskan untuk turun di tengah lautan. Dengan bantuan alat tertentu, ia berhasil menyelam ke bawah kapal dan menyusup masuk. Bishop berhasil menyingkirkan beberapa anggota dari kelompok Crane, tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan dia datang tanpa persiapan yang cukup. Akibatnya, dia akhirnya tertangkap. Crane memberikan Bishop kesempatan terakhir untuk menyelesaikan misinya atau Gina akan dibunuh. Crane bahkan menginstruksikan anggotanya untuk membawa Bishop ke dermaga, namun Bishop memutuskan untuk mencari cara untuk kabur dengan caranya sendiri. Dengan cepat, Bishop tiba di kota Varna di Bulgaria, di mana target berikutnya Max Adam berada. Seperti Krill, Max juga adalah salah satu tokoh utama dalam perdagangan senjata ilegal di dunia. Ia memiliki kekayaan melimpah dan beroperasi dari sebuah bunker khusus yang sangat dijaga, terletak di pinggir kota. Selain itu, Max memiliki beberapa kapal selam yang dilengkapi dengan persenjataan canggih. Untuk misi kali ini yang cukup gila, Bishop hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk menyelesaikannya. U-boats with intercontinental ballistics on the defense. But Krill and Cook's dance, mate, by far. You have 20. We'll take out the competition. Cerita berlanjut di mana Bishop berhasil menembus sistem keamanan markas Max dengan menggunakan keahlian komputernya. Dari sana dia mendapatkan informasi bahwa perusahaan memiliki helikopter pribadi yang terparkir di sebuah rumah sakit di kota. Bishop lalu mengarah ke rumah sakit dan mencapai atap gedung. Dengan senapan runduknya, ia berhasil menembak kaki salah satu penjaga Max dari jarak jauh. Tak lama setelahnya, helikopter rumah sakit dikirim ke tempat tersebut. Saat helikopter tiba, Bishop telah diam-diam bersembunyi di dalam bagasinya. Once you reach the compound, you'll have to deal. Markas tersebut penuh dengan kamera pengawas di setiap sudut. Menggunakan alat untuk mengganggu jaringan, Bishop berhasil menonaktifkan kamera-kamera tersebut dan mendapatkan sedikit keleluasaan untuk menyusup. DJ.
Dengan tanpa diketahui, Bishop berhasil mengalahkan banyak anggota tim Max. Tetapi mereka sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Max cepat-cepat pergi ke lift untuk menuju ke bunker bawah tanah. Namun, karena Bishop memiliki kemampuan untuk memahami tata letak gedung dengan baik, ia selalu memiliki keunggulan dalam hal perencanaan dibandingkan musuhnya. Terungkaplah bahwa Max memiliki kepribadian yang berbeda dari Krill dan Cook. Ia justru menunjukkan sikap yang lebih santai dan kagum pada cara kerja Bishop yang bisa menjebol semua sistem pengamanan. Tanpa perlu berlama-lama, Bishop dengan tegas menawarkan peluang kerjasama kepada Max. Sejauh ini, Crane telah menggunakan Bishop untuk menghilangkan pesaing-pesaing dalam bisnisnya. Kini, saatnya balas dendam telah tiba, di mana Max tak hanya akan bertahan, tetapi juga berpotensi menguasai pangsa pasar yang lebih luas. Namun, untuk menghadapi Crane, Bishop membutuhkan sumber daya yang hanya dimiliki oleh Max. Dengan kesepakatan tersebut, rencana balas dendam pun dijalankan. Soviets in Afghanistan. Uses his men to go after it. Accomplish that. He's got an army. We both need a gun. What? We search for weapons. Submarine men. You can afford it. Will cost a tremendous amount of money. Mereka pun memulai dengan menciptakan sebuah adegan yang membuat Max tampak seolah mati akibat jebakan yang disusun oleh Bishop. Ketika Max seolah tenggelam ke laut, Bishop muncul dan membawanya menyelam ke tempat terpencil. Tak diketahui oleh siapapun bahwa ia sebenarnya masih hidup. Mr. Adams fell into the But the rocks came down and his security, they tried to reach you. That you can invigorate who you want. Dengan cara ini, Crane akan mengira bahwa target ketiga telah sukses dirapikan. Namun, Crane tak langsung percaya pada kematian Max. Ia memerintahkan sebagian besar pasukannya untuk pergi ke markas Max dan mencari bukti kematiannya. Bishop pun memberitahu Crane bahwa jasad Max sudah disembunyikan di salah satu kapal selamnya. Semuanya berjalan sesuai perhitungan Bishop. Sebelum pasukan Crane tiba di tempat tersebut, Bishop telah memasang berbagai perangkat sebagai langkah antisipasi. So I can see. Jeremy, point the gun. Alright, let's go. Fan out. Who the hell is Bishop? Right real. Setelah berhasil mengatasi semua tantangan, Bishop segera meluncur ke tempat di mana Gina ditawan. Anything?
Move! Come on, Bishop. Bring out of the brand. Meskipun Crane telah memerintahkan pasukannya untuk berjaga-jaga, upaya ini sia-sia mengingat Bishop memiliki kemampuan untuk menghentikan puluhan orang tanpa mengalami luka sedikit pun. Saat berhadapan dengan situasi ini, kemampuan fisik dan taktiknya terbukti memegang peranan penting. Gina sendiri mengalami luka tembak saat berusaha memberikan perlawanan. Crane menyadari bahwa banyak dari pasukannya telah dikalahkan, memilih untuk mengambil langkah alternatif dengan mengaktifkan sebuah bom waktu di kapalnya. Dalam rencana tersebut, ia meninggalkan Gina di kapal sebagai umpan untuk menarik perhatian Bishop dan menghadapi resiko besar. Let's go! We have 3 minutes before it... Crane doing something on the console. Namun peruntungan berpihak pada Bishop, karena kapal tersebut secara kebetulan memiliki fasilitas pelarian darurat yang memadai untuk 1 orang. Dengan keahliannya, Bishop berhasil mengirimkan Gina keluar terlebih dahulu agar ia bisa fokus pada upaya menghadapi Crane yang sedang berusaha melarikan diri menggunakan helikopternya. Di saat-saat genting seperti ini, Bishop membuktikan kemampuan analitis dan tindakan cepatnya yang membuatnya selalu berada beberapa langkah di depan musuhnya. Pada saat-saat kritis menjelang ledakan kapal, Crane dan Bishop menghadapi pertemuan terakhir mereka. Dalam momen ini, mereka terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 di tengah ketegangan yang semakin memuncak. Karena mereka tahu kapal akan meledak dalam hitungan waktu. Bishop menyadari bahwa jika ia melompat ke laut, dampak ledakan dari kapal dapat membahayakan nyawanya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tetap berada di dalam kapal, meskipun cara ia melarikan diri tetap menjadi misteri. Meskipun pada akhirnya Gina berhasil selamat dari bahaya, keberadaan Bishop menjadi hilang. Kapal Crane hancur berantakan akibat ledakan, dan satu-satunya yang tersisa adalah bagian penyimpanan jangkar kapal yang masih utuh. Max dengan kecurigaan yang masih mengendap merasa kaget bahwa Bishop tidak terlihat tewas dalam ledakan tersebut. Sementara kapal Crane berakhir hancur, nasib Bishop tetap menjadi misteri.
Akhirnya setelah melakukan pencarian daring, ia menyadari bahwa tempat penyimpanan jangkar kapal tersebut sangat kokoh dan bisa menampung seorang dewasa. Karenanya Max meretas sistem CCTV pelabuhan dan ternyata pada malam hari Bishop keluar dari tempat penyimpanan tersebut tanpa secermat luka pun. Filter's working. Setelah beberapa bulan menghilang, Bishop pergi ke Kamboja dan mengunjungi sekolah yang didirikan oleh Gina untuk anak-anak yatim. Ia sendiri tak pernah menduga bahwa orang yang diyakini telah meninggal ternyata masih hidup. Gina. See you soon. Demikianlah cerita tentang Bishop, seorang pembunuh bayaran jenius yang happy ending. Dan dengan begitu film ini pun berakhir.